Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tak lupa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir pada hari ini untuk menghadiri berbagi praktik baik tentang RTL atau rencana tindak lanjut yang akan dibawakan oleh Bapak Supri. Kemudian tak lupa puji syukur kita juga kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang mana karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berada di zaman sekarang ini. Kemudian terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang meluangkan waktunya, menyempatkan diri untuk hadir di berbagi praktik baik rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Tak lupa pula kita di KBS kita namanya KBS Cendekia, ya kan, di SMA Negeri 3 Tapung. Nah, di sini salah satu syarat untuk memenuhi tugas dari Bapak Supriyono yang terakhir itu adalah berbagi praktik baik tentang RTL ini guna PKG PJOK, ya kan, memenuhi syarat untuk PKG PJOK. Nah, hal-hal yang berkaitan tentang isi dari materi ini akan saya sampaikan, akan saya serahkan kepada Bapak Supriyono. Kepada Bapak saya persilahkan. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pembawa acara. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah tercinta kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya selawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Baik, pertama-tama ya, jadi kita di sini nanti saya akan menjelaskan dari tujuan saya mengumpulkan Bapak dan Ibu di sini ya. Yang pertama ini adalah salah satu tugas terakhir dari PKG PJOK ya, angkatan kelas 017 ya. Jadi saya diberi tugas ya untuk membacakan atau membuat rancangan program ya RTL atau rencana tindak lanjut ya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih karena di kesibukan kita masing-masing setelah kita melaksanakan ujian, Bapak dan Ibu masih bisa menyempatkan waktu untuk membantu saya dalam nanti pembacaan RTL ya untuk selanjutnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini adalah salah satu tugas yang diberikan kepada saya atau kepada kami sebagai mahasiswa PKG PJOK ya angkatan kedua kelas 017. Ini adalah tugas terakhir. Jadi nanti setelah ini lagi tidak ada lagi tugas. Mudah-mudahan nanti tugas ini bisa dinilai dengan baik oleh fasilitator. Baik, kita mulai aja. Untuk yang pertama ya, untuk RTL ya, yang saya ambil adalah rencana tindak lanjut atau RTL, rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS ya. Seperti yang kita ketahui kemarin kita juga pada saat kami belajar juga ditanyakan juga ada nggak komunitas belajar di masing-masing sekolah, karena kemarin kami juga bukan dari tingkat SMA, ada dari SD, dari SMP, dan alhamdulillah dari sekolah kita sudah mempunyai komunitas belajar ya, dan itu kemarin dipertanyakan mulai susunan ketuanya sampai semua yang terlibat di pembelajaran. Baik, untuk yang pertama ya, investasi terbaik untuk mencegah cedera dalam pembelajaran PJOK, warm out atau pemanasan.
ya. Oke. Jadi yang pertama atau latar belakang pemanasan merupakan rangkaian aktivitas fisik ringan yang dilakukan sebelum memulai suatu kegiatan olahraga. Kegiatan ini memiliki peran yang sangat krusial dalam mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas fisik secara normal. Secara fisiologis, pemanasan meningkatkan suhu tubuh, aliran darah, dan suplai oksigen ke otot. Hal ini menyebabkan otot menjadi lebih lentur dan fleksibel, sehingga mengurangi risiko terjadinya cedera. Dari perspektif psikologis, pemanasan membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan motivasi siswa. Dengan melakukan pemanasan, siswa akan merasa lebih siap dan percaya diri untuk menghadapi tantangan dalam pembelajaran PJOK. Sesuai dengan karakteristik SMA 3 Tapung, yaitu fokus pada pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Maka dari itu, dengan adanya pemanasan sebelum memulai pembelajaran akan meningkatkan aktivitas pembelajaran menjadi lebih efektif. Tentunya dengan menggunakan aset, sarana, dan prasarana yang ada di sekolah. Contohnya menggunakan infocus, kuk, atau kun ya, ataupun bola. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun di lapangan, sehingga terjadi hubungan baik antara guru dan peserta didik. Tujuan program dengan visi menciptakan lingkungan belajar PJOK yang inklusif dan menyenangkan, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi potensi fisik dan intelektualnya melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, mendorong siswa untuk aktif, menyerukan ide-ide mereka, membuat pilihan dan aktivitas fisik, dan memiliki rasa tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka, sehingga terdapatlah tujuan program. Untuk siswa, meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya pemanasan sebelum mengikuti pembelajaran PJOK, sehingga dapat mencegah cedera dan meningkatkan prestasi dalam olahraga. Untuk guru, memberikan pelatihan kepada guru PJOK tentang desain program pemanasan yang efektif dan menarik bagi siswa. Selanjutnya, untuk masyarakat umum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanasan dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Baik, untuk selanjutnya capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama ada 3 kolom. Yang pertama capaian, kolom kedua langkah-langkah, kolom ketiga adalah hasil yang diharapkan. Untuk yang pertama capaian, siswa memahami konsep pemanasan. Langkah-langkahnya menjelaskan pengertian pemanasan, manfaat pemanasan. Yang kedua, untuk selanjutnya, yang ketiga, contoh-contoh gerakan pemanasan. Sedangkan untuk hasil yang diharapkan, menjelaskan pengertian pemanasan dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, menyebutkan minimal 3 manfaat dari pemanasan. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh gerakan pemanasan yang umum. Untuk capaian yang kedua, siswa termotivasi untuk melakukan secara mandiri. Melakukan pemanasan secara mandiri ya. Untuk langkah-langkahnya, melakukan pemanasan sebelum memulai pembelajaran PJOK. Lanjut, meminta peserta didik untuk memimpin pemanasan dengan benar. Untuk hasil yang diharapkan, di tabel keduanya, ya di bagian 3, terbiasa melakukan pemanasan sebelum memulai pembelajaran PJOK. Lanjut, peserta didik mampu untuk memimpin pemanasan dengan benar. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ada 2 tabel. Yang pertama, target peserta. Yang kedua, kelas yang diambil atau sampel. Untuk tabel pertama, jumlah peserta didik. Ya, kita ambil di kelas 11, kelas 11.1 sampai dengan kelas 11.4. Ada 142 siswa dan siswi. Ya. Selanjutnya pengaturan program 1 bulan atau 4 kali pertemuan dalam setiap bulannya. Berarti setiap minggu 1 kali. Untuk lokasi, lapangan sepak bola atau halaman depan sekolah. Ya, halaman depan.
Selanjutnya komunitas belajar cendekia atau komunitas yang dimiliki atau yang dipunya dengan SMA 3 Tapung. Selanjutnya adalah guru PJOK sebagai fasilitator. Yang terakhir guru mata pelajaran lain, pengamat atau penilai. Selanjutnya adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, ya, atau aset modal utama. Untuk yang pertama adalah manusia, ya. Untuk di bagian samping atau di bagian kolom keduanya dari manusia tadi adalah guru PJOK. Kita punya 2 orang guru PJOK dan guru mapel lainnya ada 50. Selanjutnya peserta didik dan orang tua. Di bawah manusia ada sosial, ya. Sosialnya apa? Di bagian keduanya adalah sekolah sepak bola. Terakhir adalah fisik di bagian ketiga, ya adalah lapangan bola, infokus dalam kelas dan kun atau kuk. Selanjutnya adalah rencana evaluasi, ya peserta didik. Ada 3 kolom. Yang pertama evaluasi awal, ya. Untuk kolom kedua guru PJOK, kolom ketiga adalah penilaian praktik. Yang kedua di bagian tabel satunya adalah evaluasi presentasi. Di bagian 2 tabel 2 guru mata pelajaran atau wali kelas peserta didik dari kelas lain. Ya, tabel ketiga bagian kedua survei melalui Google Form. Baik, lanjut lagi untuk evaluasi bagi guru PJOK. Ya, untuk tabel kedua di bagian ketiga guru dalam komunitas belajar dan bagian tabel 3 bagian 3 adalah umpan balik. Selanjutnya adalah kemungkinan, tantangan dan solusi. Ada 2 tabel. Itu yang pertama adalah tabel tantangan, yang kedua adalah solusi atau pemecahannya. Untuk di bagian tabel tantangan, rendahnya motivasi peserta didik dalam melakukan pemanasan. Untuk solusinya adalah menciptakan pemanasan yang menarik dan menyenangkan dan juga melibatkan seluruh peserta didik. Untuk tabel pertama di bagian kedua, peserta didik asal-asalan melakukan pemanasan. Untuk di bagian 2, di tabel 2, di bagian 2-nya adalah solusinya adalah memberikan pemahaman manfaat dan risiko dalam kegiatan pemanasan. Untuk selanjutnya adalah tantangan penilaian yang tidak objektif. Solusinya adalah membuat form yang lebih mendetail sehingga memiliki seluruh penilaian yang diharapkan. Mewakili penilaian yang diharapkan. Baik untuk sebelum masuk ke kesimpulan, jadi perlu disampaikan juga untuk kawan-kawan semua. Jadi kalau kita mungkin belajar di zaman dahulu, pemanasan itu kita hanya sekedar pemanasan yang monoton atau dilakukan secara monoton. Menggunakan hitungan 1 sampai 8. Ya, gerakannya hanya seperti itu. 1, 2, 3, 4. Dan mungkin dari rekan-rekan juga yang pernah menjadi murid saya juga dulu, pernah juga melakukan seperti itu. Ya, saya pernah, ya Bu Evi pernah, Bu Sundari, Bu Yesi. Ya, jadi pemanasan yang seperti itu lagi, ya untuk sekarang ini tidak diperbolehkan lagi. Jadi pemanasan itu yang sifatnya menyenangkan, ya, bukan pemanasan itu yang menggunakan hitungan seperti dahulu, ya. Jadinya pemanasan itu dapat dilakukan oleh semua peserta didik. Pemanasan itu tidak perlu terfokus, kamu harus seperti ini, kamu harus bisa seperti ini, ya. Tetapi pemanasan itu kita memberikan anak-anak itu kebebasan seluas-luasnya. Mereka bergerak itu adalah salah satu kegiatan pemanasan, ya. Kita banyak melakukan kegiatan pemanasan yang dalam bentuk permainan, ya. Salah satunya mungkin pemanasan dari permainan bola voli. Kalau dulu pemanasan kan berbaris 1 sampai 8 hitungannya, berbaris. Kalau pemanasan seperti itu yang kita lakukan di zaman sekarang, ya, yang di depan bergerak, yang di belakang belum tentu bergerak.
Artinya mereka yang di belakang itu yang tidak terpantau atau tidak terlihat oleh guru, mereka itu tidak akan melakukan pemanasan. Tetapi dengan pemanasan model baru, dengan bentuk permainan, mereka itu tertantang. Mereka itu bergerak semua, ya, berlari. Ini saya ambil contoh satu aja, pemanasan dalam bentuk permainan bola voli, ya. Dari beberapa kelas yang pernah saya mengajar atau yang saya ajar, mereka itu walaupun anak-anak itu tahu bagaimana permainan bola voli, ya, tetapi dari mereka terutama untuk yang putri ini banyak mereka yang tidak mau ikut melakukan kegiatan aktivitas bola voli atau pembelajaran bola voli dengan berbagai alasan, ya. Salah satunya mungkin takut cedera, yang kedua takut tangannya sakit, ya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pemanasan itu harus dimodifikasi. Artinya apa memodifikasi? Kita bagaimana kita menggerakkan anak bisa bergerak atau anak bisa terlibat keseluruhan. Jadi jangan orang yang bisa bermain voli aja yang terlibat atau bermain. Tetapi mereka yang tidak hobi atau mereka yang takut dengan bermain bola voli, mereka juga harus bergerak. Salah satunya solusinya adalah kita dengan memodifikasi alatnya. Ya, kita menggunakan balon. Ya, kita kasih mereka balon. Satu balon itu kasih 2 orang. Ya, kita kasih biar dimainkan mereka. Ya, kejar balon itu sampai kemana. Ya, mereka dengan begitu mereka itu akan merasa senang. Karena apa? Pemanasannya berarti bebas. Bebas dalam artian terarah. Ya, setelah mereka menggunakan balon, tentunya mereka akan lebih paham lagi, akan lebih tahu lagi. Oh, rupanya pakai balon terlalu ringan. Coba kita ganti lagi. Ya, diganti lagi. Alatnya apa? Kita menggunakan bola yang terbuat dari plastik. Ya. Setelah mereka menggunakan itu, bola yang menggunakan pakai plastik, dengan sendirinya mereka juga secara tidak langsung akan mencoba dengan bola yang asli. Cobalah dengan bola yang asli. Tadi bola menggunakan balon sudah, menggunakan bola plastik sudah. Rupanya seperti ini. Coba kita menggunakan bola yang asli, ya. Harapannya seperti itu. Jadi kita harus bertahap. Jadi anak yang tidak mau berolahraga, contohnya tadi bola voli, mereka akan terpancing atau mau melakukan kegiatan bola voli atau pembelajaran bola voli, tetapi dengan metode yang kita rancang atau memodifikasi alat. Baik, untuk yang terakhir, kesimpulan. Pemanasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran olahraga dengan memberikan perhatian yang cukup pada pemanasan. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan efektif bagi siswa. Mungkin itu aja penjelasan dari kami atau dari saya, ya. Jadi nanti sebelum kita tutup, ya. Kalau mau ada yang bertanya silakan satu aja, tapi kalau enggak kita tutup. Silakan Pak Adis. Terima kasih Pak Suti. Ini kan topik pembahasannya adalah tentang Pemanasan. sebelum melakukan kegiatan olahraga. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada pemanasan khusus untuk peserta didik yang disabilitas atau katakanlah anak berkebutuhan khusus? Baik. Jadi kita kemarin kemarin pada saat tatap muka juga, kemarin pada saat PKG PJOK, memang di situ juga disampaikan juga di masing-masing sekolah itu kadang ada juga sebagian anak ya yang memang berkebutuhan khusus. Ya. Kemarin juga disampaikan ya, anak tetap mengikuti tetapi tidak keseluruhan. Artinya apa? Anak yang memang berkebutuhan khusus mereka itu tetap berada di lapangan, tetapi mereka tidak melakukan aktivitas sepenuhnya seperti kawan-kawannya yang tidak mempunyai kekurangan. Artinya tetap berada di lapangan. Artinya kita undang juga ke lapangan. Mereka juga ikut menyaksikan yang kekurangan tadi ya. Mereka menyaksikan kawan-kawannya yang melakukan praktek. Oh seperti ini. Walaupun dia secara fisik tidak mampu atau tidak bisa untuk mengikuti seperti kawan-kawan yang lain. Tetapi itu memang harus. Kalau untuk pemanasan khusus, ya, kalau untuk peserta didik yang memang mempunyai kekurangan, ya, kemarin disampaikan juga oleh fasil kami, ya, ini tidak
ada yang khusus. Kita semua ikut, tetapi memang dibedakan. Artinya dibedakan, mereka tidak terlibat 100% ke kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Mungkin itu aja Pak Adis. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan ke pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Supriyono. Sekali lagi kita kasih applause dulu. Oke, terima kasih juga kepada Bapak Hadis atas pertanyaannya. Sangat bagus sekali. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, terima kasih sekali lagi banyak terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir di RTL kami. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.